warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Nisa Mahendra, mahasiswi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pengetahuan sebagai tugas akhir dari mata kuliah manajemen pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep informasi, data, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan secara keseluruhan. Data adalah hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang merupakan perwakilan dari suatu objek atau konsep dalam dunia nyata yang bersifat fakta. Informasi adalah sebagai kumpulan data yang terstruktur yang kita komunikasikan lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan sebagainya. Pengetahuan adalah suatu yang digunakan manusia untuk memahami dunia yang dapat diubah-ubah berdasarkan informasi yang diterima. Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah suatu set alat, teknik, dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi, meningkatkan, dan berbagi pemahaman dan pengalaman. Selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Knowledge management adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keuntungan kompetitif. Gambaran lingkup manajemen pengetahuan bagi pembelajaran organisasi yaitu 1. Membangun ruang penyimpanan pengetahuan atau knowledge repository. 2. Menyempurnakan akses ke pengetahuan. 3. Memperbaiki lingkungan pengetahuan. 4. Mengelola pengetahuan sebagai kekayaan organisasi atau aset. Pengaruh penerapan knowledge management yaitu 1. Menghemat waktu dan biaya. 2. Meningkatkan aset pengetahuan. 3. Kemampuan beradaptasi untuk mempermudah beradaptasi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. 4. Peningkatan produktivitas organisasi. Siklus selanjutnya, siklus manajemen pengetahuan. 1. Zek and Mayer Knowledge Management Circle mempunyai peranan utama yang terdiri dari menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi produk pengetahuan pada setiap tahap pengolahan pengetahuan. Fase-fasenya yaitu 1. Acquire, bekerja untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Refine, informasi-informasi yang telah diperoleh kemudian diolah kembali dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. 3. Store, informasi yang telah diseleksi kemudian disimpan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 4. Distribute, menyebarkan informasi yang telah diseleksi dan disimpan kepada SDM yang membutuhkan informasi tersebut. 5. Present, SDM yang telah menggunakan informasi dari penyebaran informasi pada tahap sebelumnya. 2. Buchowitz and Williams Knowledge Management Circle menerangkan kerangka suatu perusahaan dapat dipelihara, maintain, disebarkan, deploy, dan dapat menghasilkan suatu atau generasi. Fase-fasenya yaitu 1. Get, mencari informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, memecahkan masalah, dan berinovasi. 2. Use, menggabungkan informasi dengan cara baru dan menarik untuk mendorong inovasi. 3. Learn, proses formal belajar dari pengalaman sebagai sarana untuk menciptakan keunggulan kompetitif. 4. Contributes, memposting apa yang telah dipelajari dengan basis pengetahuan formal. 5. Assess, penilaian yang mengacu pada evaluasi modal, intelektual dan mendefinisikan pengetahuan mission, critical, dan peta modal intelektual saat ini terhadap kebutuhan pengetahuan di masa depan. 6. Build atau sustain, modal intelektual di masa depan akan terus layak dan kompetitif. 7. Divest, membuang kebudayaan, kebiasaan, atau ketetapan hasil dari penerapan knowledge management yang telah ditentukan telah kadaluarsa atau tidak diperlukan lagi. McCloy Knowledge Management Circle menekankan bahwa pengetahuan organisasi diadakan baik subjektif dalam pikiran individu dan kelompok dan objektif dalam bentuk eksplisit.
Tahap-tahap knowledge manajemennya yaitu 1. Knowledge production, menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi dengan melakukan berbagai cara. 2. Knowledge integration, menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi dengan memberi pengetahuan yang baru. Keempat, weak knowledge management circle, fokus terhadap kondisi yang dibutuhkan dan disiapkan untuk sebuah organisasi untuk memacu suatu keberhasilan dalam suatu bisnis. Tahap-tahapnya yaitu 1. Build, membangun fondasi ketika membangun sebuah pengetahuan. 2. Hold, memegang langkah untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. 3. Pull, menyimpan informasi yang tinggal menggunakannya jika dibutuhkan. 4. Use, mempergunakan informasi tersebut dalam kinerja operasional. Model spiral pengetahuan Nunaka dan Takuchi. 1. Tacit ke tacit, proses sosialisasi, yaitu berbagi pengetahuan secara langsung. Pengetahuan tetap bersifat tacit, contohnya brainstorming. 2. Tacit ke eksplisit, proses internalisasi, yaitu memberikan bentuk yang terlihat dari pengetahuan tacit. 2. Memerlukan perantara untuk mentransfer pengetahuan, contohnya jurnalis. 3. Eksplisit ke eksplisit atau proses kombinasi, mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit ke dalam bentuk baru. Pengetahuan yang ada diurutkan dan disistematiskan dalam sistem pengetahuan, contohnya presentasi. 4. Eksplisit ke tacit, proses internalisasi, yaitu 1. Learning by doing. 2. Mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model mental individu sebagai basis dari pengetahuan tacitnya, contohnya sistem database. Penangkapan dan kodifikasi pengetahuan, tacit knowledge management. Proses penangkapan pengalaman dan kepakaran individual dan membuatnya tersedia bagi yang membutuhkannya, yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bekerja pada organisasi. 2. Pengetahuan prosedural, fokus pada keyakinan yang terkait dengan urutan langkah-langkah atau tindakan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu 1. Melakukan hal-hal tertentu, 2. Membuat keputusan, 3. Melakukan diagnosa, 4. Memberi saran. 3. Pengetahuan deklaratif, fokus pada keyakinan terkait hubungan antar variabel. Pengetahuan yang bersifat deklaratif untuk mengetahui mengenai suatu hal. 4. Knowledge engineer, bertugas untuk menangkap pengetahuan tacit seperti 1. Menganalisis alur informasi dan pengetahuan. 2. Bekerja dengan pakar untuk mendapatkan informasi. 3. Merancang dan mengimplementasikan sistem knowledge management atau knowledge repository. 5. Pakar atau expert, pakar yang akan diekstrak pengetahuannya harus dapat 1. Menjelaskan pengetahuan penting dan know-how. 2. Introspeksi dan sabar. 3. Memiliki keahlian komunikasi yang efektif. 6. Kodifikasi pengetahuan eksplisit, berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, kredibilitas, dapat dilakukan melalui 1. Pemetaan kognitif, 2. Pohon keputusan, 3. Taksonomi pengetahuan. Sharing pengetahuan. Berbagi pengetahuan adalah aktivitas saling bertukar atau berbagi pengetahuan di antara sekumpulan orang, teman, atau keluarga, komunitas, atau organisasi. Berbagi pengetahuan juga dapat terjadi secara sederhana seperti dalam percakapan, rapat, pelatihan, dan dalam kelas. Penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang telah diciptakan dalam berbagai bentuk diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan yang sebelumnya dan digunakan saat dibutuhkannya pengetahuan tersebut. Budaya organisasi. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar yaitu 1. Budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. 2. Nilai bisa berubah dan oleh karena itu budaya pun bisa berubah dan diubah. Pengetahuan dapat dijadikan sebagai landasan dalam
membuat suatu kebijakan dan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan melindungi organisasi dari berbagai ancaman dan pengembangan dalam pembelajaran. Perangkat manajemen pengetahuan. 1. Perangkat penangkap dan pencipta pengetahuan, yaitu 1. Perangkat pencipta konten atau CMS, 2. Data mining dan penemuan pengetahuan, 3. Blok, 4. Perangkat pengolah konten atau block engine. 2. Perangkat berbagi penyebaran pengetahuan. A. Groupware and kolaborasi, yaitu 1. Taksonomi groupware, 2. Email and messaging, 3. Jadwal dan kalender kelompok, 4. Sistem e-meeting, 5. Konferensi real-time dan non-real-time, 6. Pengelolaan dokumen kelompok, 7. Workflow, 8. Layanan groupware, 9. Aplikasi kolaborasi berbasis internet wikis. B. Wikis-wiki, C. Teknologi jaringan, D. Knowledge repository atau tempat untuk menyimpan dan mengolah explicit knowledge. E. Teknologi adaptif atau teknologi yang bersumber pada penelitian dan pengembangan teknologi. F. Intelijen, membantu dalam mengolah manajemen. G. Informasi overload, informasi yang diterima berlebihan. H. Perangkat akuisisi atau e-learning. Implementasi manajemen pengetahuan perorangan. Manajemen pengetahuan perorangan adalah bagaimana cara mengolah pengetahuan perorangan, yaitu pada saat belajar sesuatu yang baru atau mencari informasi yang dibutuhkan. Contoh penerapannya, pengalaman hidup dan kebiasaan. Implementasi manajemen pengetahuan organisasi. Manajemen pengetahuan organisasi menurut Konferensi Manajemen Eropa, American Productivity and Quality Center, dapat dilihat secara operasional dan secara strategis. Contoh penerapannya adalah inovasi untuk pengembangan organisasi. Faktor-faktor penting implementasi manajemen pengetahuan yaitu 1. Manusia, 2. Kepemimpinan, 3. Teknologi, 4. Organisasi, 5. Belajar. Strategi manajemen pengetahuan. Dalam setiap implementasi manajemen pengetahuan, perlu dilakukan sinkronisasi dengan strategi manajemen perubahan, dikarenakan faktor manusia dan budaya sangat menentukan. Dan jika strategi semacam itu belum ada, maka perlu diikuti dengan pengembangan dan penyusunan strategi manajemen perubahan tersebut. Evaluasi manajemen pengetahuan. Suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui, menciptakan, dan mempertahankan lingkungan berbagi pengetahuan yang meliputi 1. Bagaimana organisasi mengelola, 2. Melaksanakan strategi berbagi pengetahuan, 3. Mengembangkan konsep dan keterampilan berbagi pengetahuan, 4. Serta mendukung karyawan dalam melakukan aktivitas berbagi pengetahuan dengan membangun teknologi informasi dan teknik untuk berbagi pengetahuan. Implementasi sistem manajemen pengetahuan di berbagai bidang, khususnya di perpustakaan. Pada knowledge management adalah suatu penciptaan pengetahuan. Kegiatan ini di perpustakaan seperti pemilihan suatu bahan pustaka yang akan dikoleksi. Survei kebutuhan pemakai user dilakukan untuk memahami informasi yang diharapkan pemakai. Konsep dasar masyarakat informasi, proses terbentuknya masyarakat informasi, serta kaitannya dengan industri 4.0. Masyarakat informasi, Information Society, adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi adalah mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat disebut sebagai warga digital. Masyarakat tersebut menggunakan teknologi yang sama atau kompatibel untuk berbagi kegiatan pribadi, sosial, pendidikan, bisnis, bahkan untuk mengisi waktu luang. Baiklah, sekian materi tentang manajemen pengetahuan. Saya Mutiara Anissa Mahendra mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.